Halo semuanya, pada video ini saya akan membahas mengenai materi seleksi karyawan. Nah, sebelum memasuki materi, ada baiknya kita mengenal apa itu seleksi karyawan. Seleksi karyawan itu sendiri merupakan proses yang dilakukan perusahaan agar dapat memilih calon karyawan dari sekelompok pelamar kerja yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia berdasarkan kondisi saat itu juga. Prosesnya dimulai ketika pelamar kerja melamar kerja yang kemudian akan diakhiri dengan keputusan penerimaan calon karyawan tersebut. Nah, pada video ini terdapat 4 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu mengenai pengenalan seleksi karyawan. Yang kedua, kriteria dan sasaran dalam seleksi karyawan. Yang ketiga, masalah-masalah dalam wawancara. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu konsep dan prosedur validasi tes. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengenalan seleksi karyawan. Nah, berikut ini disajikan pengertian dari seleksi karyawan menurut dua sumber atau para ahli yang dapat kita gunakan sebagai referensi. Yang pertama yaitu menurut Faizal Rifai tahun 2008. Seleksi adalah kegiatan dalam manajemen SDM atau sumber daya manusia yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Hal ini berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Proses pemilihan ini yang dinamakan seleksi. Nah, yang kedua yaitu menurut Andrew E. Sikula dalam Anwar Prabu Mangkunegara tahun 2002. Selecting is choosing. Any election is a collection of things chosen. The selection process involves picking out by a preference some objects or things among others. In reference to staffing and employment, selecting refers specifically to the decision to hire a limited number of workers from a group of potential employees. Nah, dari pengertian menurut dua sumber tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa seleksi karyawan merupakan proses pemilihan calon karyawan yang berhasil disaring dari sekumpulan pelamar, yang mana kumpulan dari calon karyawan ini telah memenuhi kriteria yang dibutuhkan perusahaan yang kemudian akan dibawa ke tahap berikutnya, yaitu tahap wawancara. Nah, kita akan membahas mengenai perbedaan seleksi karyawan dan seleksi personalia. Nah, untuk seleksi personalia itu sendiri merupakan seleksi yang berhubungan dengan perekrutan, penempatan staf, pengembangan, dan kompetensi tenaga kerja. Sedangkan seleksi karyawan merupakan seleksi yang dilakukan dengan penggunaan berbagai teknik dan alat untuk menyeleksi kandidat terbaik untuk sebuah posisi. Nah, pentingnya melakukan seleksi karyawan itu ada 4 poin. Yang pertama, kinerja sumber daya manusia. Efektivitas dan efisiensi kinerja kerja yang diberikan sumber daya manusia terhadap pekerjaan yang ditempati tentunya pasti harus bagus dan memiliki kinerja yang baik. Selanjutnya, biaya perekrutan karyawan. Biaya yang diberikan untuk merekrut karyawan untuk mengisi pekerjaan dalam perusahaan relatif tinggi. Maka dari itu, kita harus menyaring sumber daya manusia agar mendapatkan daya manusia yang terbaik untuk melakukan kegiatan dalam perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu kesesuaian bakat dengan bidang pekerjaan. Karyawan yang direkrut diharapkan untuk menguasai berbagai jenis keahlian dalam bidang pekerjaannya, sehingga karyawan tersebut memiliki fleksibilitas yang tinggi. Yang terakhir yaitu pemahaman karakter calon karyawan. Pemahaman karakter calon karyawan akan menentukan kualitas kerja yang akan diberikan oleh calon karyawan tersebut terhadap perusahaan kita dengan memperhatikan bagaimana cara kita memperlakukan calon karyawan tersebut. Nah, materi yang kedua yaitu kriteria dan sasaran dalam seleksi karyawan. Nah, kriteria seleksi itu terdapat 4. Yang pertama yaitu pendidikan formal.
Nah, pendidikan formal menjadi kriteria yang wajib untuk dipenuhi dalam seleksi karyawan karena pendidikan formal menyatakan bahwa calon karyawan pernah belajar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan posisi kerja yang akan ditempati. Yang kedua yaitu pengalaman kerja. Pengalaman kerja tentunya penting dalam proses perekrutan calon karyawan karena dengan adanya pengalaman kerja, tentunya hal tersebut dapat menjadi bukti bahwa calon karyawan tersebut pernah terjun langsung ke dalam dunia kerja, baik itu berhubungan dengan posisi yang ditempatinya maupun tidak. Yang ketiga yaitu karakteristik fisik. Fisik yang dimiliki calon karyawan tentunya penting dalam proses perekrutan karyawan. Karena kondisi fisik akan menentukan kualitas kerja yang nantinya akan diberikan. Contohnya, apabila dalam proses perekrutan terdapat dua kandidat, si A tidak mempunyai riwayat penyakit dan si B mempunyai riwayat penyakit, maka yang dipilih tentunya si A, karena apabila memilih si B, terdapat kemungkinan penyakitnya dapat mengganggu kinerjanya dan mempengaruhi kualitas kerjanya. Belum lagi apabila si B dapat mengajukan izin sakit dengan alasan penyakit bawaannya kambuh. Yang terakhir yaitu karakteristik dan tipe kepribadian. Tentunya, kepribadian akan menentukan dalam proses pemilihan calon karyawan. Tentunya kita tidak mau dong merekrut karyawan dengan attitude yang buruk. Nah, berikutnya yaitu sasaran dalam seleksi karyawan. Yang pertama yaitu efisiensi. Tentunya efisiensi diperlukan dalam pemilihan karyawan karena dengan adanya efisiensi akan menghadirkan kandidat yang dapat ditempatkan dimanapun. Yang kedua yaitu ekuitas. Hal ini berkaitan dengan identitas calon karyawan yang akan menjadi karyawan dalam perusahaan yang juga akan menjadi bagian dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu keakuratan. Informasi yang didapatkan perekrut dari pelamar kerja tentunya harus akurat dan dapat dibuktikan bahwa calon karyawan tersebut memiliki kemampuan yang telah dilampirkan dalam surat lamaran kerjanya dengan melakukan pengujian. Yang keempat yaitu keadilan. Dalam proses seleksi karyawan, tentunya harus ada yang namanya keadilan dalam pemilihan karyawan. Di antaranya, calon karyawan tidak boleh dipilih berdasarkan karena adanya privilege atau keunggulannya karena dia merupakan orang dalam. Dan bukan memilih seorang kandidat itu dari kemampuan yang dimilikinya atas relasi-relasi yang dimilikinya dalam perusahaan. Yang terakhir yaitu keyakinan. Diperlukan keyakinan untuk memilih calon karyawan menjadi karyawan perusahaan dengan harapan dapat menyesuaikan dengan budaya perusahaan dan informasi mengenai keterampilannya dapat dibuktikan dengan kinerja yang nantinya akan diberikan olehnya. Selanjutnya yaitu masalah-masalah dalam wawancara. Nah, masalah-masalah yang dalam wawancara itu ada sebagai berikut. Yang pertama yaitu pewawancara terkadang mengabaikan motivasi dan kesesuaian dengan kebutuhan perusahaan. Pertanyaan yang diajukan tidak fokus pada pekerjaan dan menyimpang terlalu jauh ke masalah pribadi pelamar. Pewawancara tidak menyiapkan butir-butir pertanyaan yang akan diajukan sebelum seleksi dilaksanakan. Selanjutnya, pelamar kurang tertarik dengan proses wawancara sebagai akibat pewawancara yang terlalu dominan berbicara. Terdapat pengelompokan pelamar akibat pewawancara yang mengklasifikasikan pelamar ke dalam berbagai kelompok, kesalahan pewawancara dalam menginterpretasikan informasi dari pelamar, pengambilan keputusan dari pewawancara yang terlalu cepat terhadap pelamar, pewawancara yang mengabaikan informasi penting, dan keharusan mengisi jabatan dengan secepat mungkin yang dapat menyebabkan penurunan standar. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dan prosedur validasi tes. Nah, konsep tes itu terbagi menjadi dua, yaitu tes validitas dan tes reliabilitas. Tes validitas sendiri menunjukkan derajat di mana kinerja yang diukur berhubungan secara nyata dalam perusahaan tempat kerja, dan tes reliabilitas merupakan derajat atau tingkat di mana suatu alat ukur bebas dari kesalahan secara acak. Nah, prosedur validasi tes. Nah, yang pertama yaitu analisa pekerjaan dan tulis deskripsinya. Menentukan spesifikasi prediktor atau persyaratan penting untuk kinerja yang sukses. Mendefinisikan apa yang Anda maksud dengan sukses dalam pekerjaan
dan tulis deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Selanjutnya yaitu pilih jenis tes. Dalam memilih jenis tes, harus mengukur atribut yang dibutuhkan dan mengkombinasikannya menjadi sebuah deretan tes yang mengukur sekumpulan prediktor yang mungkin seperti aggressiveness, extroversion, dan numerical ability. Selanjutnya, lakukan tes. Nah, dalam melakukan tes ini ada dua format yang dapat digunakan. Yang pertama, concurrent validation. Dengan langkah-langkah, berikan tes untuk karyawan dan bandingkan skor dengan kinerjanya pada masa sekarang. Yang kedua yaitu tes predictive validation. Langkah-langkahnya yaitu berikan tes pada calon karyawan, gunakan teknik seleksi tertentu, dan kemudian bandingkan skor dengan kinerja aktual. Yang keempat yaitu hubungkan skor dengan kriteria. Skor yang ditunjukkan dari hasil penilaian calon karyawan harus dibandingkan dengan kriteria calon karyawan yang diperlukan dalam perusahaan. Dan yang terakhir yaitu cross-validate dan revalidate. Untuk validasi silang, langkah-langkah yang pada langkah ketiga yaitu lakukan jenis tes, dan keempat, hubungkan skor kriteria pada sampel karyawan yang baru. Seorang ahli sebaiknya memvalidasi kembali tes secara periodik untuk memperlihatkan content validity. Lakukan analisis pekerjaan secara hati-hati untuk mengidentifikasikan perilaku kerja yang dibutuhkan. Kombinasikan contoh-contoh dari perilaku tersebut ke dalam sebuah tes. Nah, itu saja materi yang akan saya bahas pada video ini. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata dan kesalahan dalam penyajian materi, saya ucapkan minta maaf dan terima kasih.